Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan pada hari ini kita semua diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus dan murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar ada 2 hal yang menjadi inti dari Injil hari ini. Yang pertama, Yesus berbicara tentang tujuan kedatangannya, bahwa ia datang untuk menyelamatkan manusia. Dan tentu bagaimana proses keselamatan itu, kita mendengar hari ini, ia berkata bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, akan dibunuh, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Dan para murid merasa sedih hati. Para murid merasa sedih oleh karena mereka belum memahami arti dari tujuan Yesus datang sebagai Allah Mesias. Allah yang akan menderita dan memberikan hidupnya bagi dunia. Allah yang akan menyelamatkan manusia dengan cara Mesias. Oleh karena itu, para murid menjadi sedih. Apa yang menjadi harapan mereka itu salah dan berubah dari cara pandang Allah. Di sini kita juga diingatkan bahwa cara kita, pandangan kita, rancangan kita tidak akan pernah sama dengan rancangan Allah. Oleh karena itu hidup manusia harus sesuai dengan rencana dan rancangan Allah, supaya kita tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami kesedihan di dalam hidup, tidak mengalami putus asa. Oleh karena apa yang menjadi rancangan rencana kita akhirnya tidak sesuai. Tetapi kalau kita hidup sesuai dengan rancangan Allah, maka hidup kita akan menjadi indah. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadilah rencanamu di bumi ini seperti yang engkau rencanakan di surga. Yang kedua, Yesus berbicara tentang pajak atau bea yang kita dengar. Apa yang menjadi kewajiban kita dalam kehidupan keagamaan kita. Yesus hari ini kalau kita melihat, Yesus mau menunjukkan kepada kita bagaimana
Ia melepaskan haknya, ia melepaskan statusnya sebagai Allah. Yang seharusnya bahwa Yesus sebagai Allah tidak membayar bea, tetapi Yesus melepaskan segala sesuatu untuk menjadi manusia sama seperti kita. Di sini dalam Injil dikatakan bahwa ia menyuruh Petrus untuk membayar bea supaya tidak menjadi batu sandungan. Inti yang kedua adalah Yesus mengajak kita pertama taat kepada setiap kewajiban kita, aturan-aturan keagamaan kita. Yang kedua, Yesus berbicara tentang bagaimana hidup kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak boleh menghambat perkembangan dan pertumbuhan orang lain. Kalau di dalam kehidupan gereja kita ada aturan, ada kewajiban yang harus kita penuhi, maka jalani itu dengan ketulusan. Jangan sampai kita melawan yang akhirnya menghambat seluruh kehidupan keagamaan, kehidupan dan proses pastoral. Kita semua punya kewajiban. Yang berikut Yesus berbicara juga tentang persembahan. Kita juga punya kewajiban untuk memberikan persembahan kita kepada gereja. Sehingga apa yang diterima gereja bisa membangun kehidupan keberimanan umat Allah. Karena itu saudara-saudari, marilah kita di dalam hidup kita pertama-tama kita bisa petik dari Injil hari ini. Supaya kita bisa mengenal Allah dengan baik, supaya hidup kita benar-benar sesuai dengan rancangan Allah. Yang kedua, dalam menjalani seluruh kehidupan kita di mana saja kita berada, janganlah menjadi penghambat atau penghalang atau menjadi batu sandungan bagi keberhasilan, pertumbuhan dan perkembangan hidup orang lain atau kehidupan di dalam masyarakat kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang setia, taat, dan menjadi orang-orang yang siap membangun kehidupan ini dengan baik. Tuhan memberkati kita dalam seluruh karya hidup kita, diberikan kesehatan jiwa dan raga kita, dan diberkati dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.